Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Kali ini judulnya adalah ingin melupakan, tetapi mengapa masih selalu teringat akan dirinya. Oke, jadi ya untuk kalian yang ingin melupakan seseorang tapi kok masih ingat-ingatan terus ya, boleh dilihat video ini ya, tapi pastikan terlebih dahulu kalian sesuaikan ya, kalian sesuai dengan ceritanya dulu ya. Artinya, kalau memang cerita di sini, yang tertarik di sini, yang terbaca di sini itu, kayak nyamuk ya, itu tidak sama, mungkin ini bukan bacaan untuk kalian ya. Jadi silakan disesuaikan karena ini adalah pembacaan general, jadi energinya kolektif. Pembacaan untuk semua orang yang nonton video ini. Belum tentu bisa resonate untuk semuanya, mungkin hanya beberapa saja, dan energi kartu tarot itu semuanya bisa terbolak-balik ya. Kok banyak sekali? Oke, saya nggak ambil yang banyak. Mungkin saya shuffle lagi. Bagi yang ingin dibacakan ya, ingin dibacakan secara personal untuk permasalahan kalian sendiri, silakan chat nomor WA saya. Untuk mendaftar, tidak untuk yang lainnya, tidak untuk curhat, tidak untuk telepon, karena saya tidak menerima telepon. Nanti akan saya kirimkan rules-nya, bagaimana tata cara untuk pembacaan general. Silakan dipenuhi, kemudian dibayar sesuai dengan pilihannya ya, ada 3 pilihan. Kemudian kita bisa atur jadwal untuk pembacaannya. Oke, di sini both. Memang di sini ada energi-energi yang saling berjauhan atau mungkin saling menjauh. Mungkin ini hubungan LDR. Kalau tidak LDR, di sini ada energi-energi yang menjauh. Bisa jadi ini energi kalian ya, kalian yang sudah nggak ingin lagi ya, ingin melupakan, ingin menjauh, atau mungkin memang yang duluan dia jauh duluan ya. Dan di sini memang ada keinginan-keinginan dari kalian untuk memang tidak berada di satu hubungan ini ya, karena di sini ada moving on ya. Moving on, receiving what you need, menerima apa yang kamu inginkan, yang kamu butuhkan ya. Oke, kita lihat lagi. Oke, kita dapat 1, 2. Oke. Di sini the phonic new fase ya, kalian mungkin ini kalian bisa jadi juga seseorang yang kalian pikirkan. Mungkin aduh. Beli itu kabeh omongan nih, kepelicuk-pelicuk. Bisa jadi ini energi kalian yang menonton video ini, juga bisa energi seseorang yang kalian pikirkan, vice versa ya. Di sini ada yang menginginkan fase baru. Artinya fase baru itu lebih ke renewal, pembaharuan, transformasi ya. Kemudian berubah pikiran itu juga termasuk di dalamnya ya. Mungkin berubah pikiran seperti apa? Di sini ada self-absorb ya. Dimana kalian ingin melihat kepada diri sendiri juga bisa ya. Kemudian kalian juga lebih berkaca bahwa ternyata hubungan ini adalah one-sided relationship, dimana seakan-akan hubungan ini jadi satu sisi aja ya, karena tidak imbang. Satu mencintai, satunya pasif ya, jadi nggak ada keseimbangan. Jadi seperti mencintai sendiri seperti itu. Kemudian di sini runner in codependent relationship, ada yang lari ya, ada yang lari tidak bertanggung jawab, ada yang kabur, ada yang takut ya, maksudnya setelah sekian lama kemudian ada yang hilang-hilangan karena di sini lebih mendengarkan kepada egonya ya. Kemudian di sini memang ada yang seseorang mungkin ya yang kalian fokuskan di sini itu memang takut sama intimacy. Jadi nggak mau hubungan yang terlalu dalam, atau melanjutkan hubungan. Di sini juga ada ya. Sehingga kalian mungkin lelah ya. Ngapain juga aku ngejar-ngejar dia, wong dianya mau lari, mau pergi. Oke, ini ya. Oke, clarity, truth. Oke, di sini ada sudah banyak yang namanya ini lebih kepada ini, kalian sudah memberikan banyak tapi dikhianati ya, seperti pedang ya. Jadi kalian memberikan mawar
tapi yang diberikan adalah pedang ya. Jadi dikasih satu hal yang baik tapi malah menusuk seperti itu. Oke. Kita lihat lagi. Satu lagi. Oke. Oke. Di sini ada separation ya, separation. Separation di sini berarti satu perasaan atau situasi dan kondisi yang membuat kalian itu sedih ya, sedih, memikirkan kembali hubungan ini, dan mungkin memang apakah ini layak untuk dilanjutkan atau enggak sih, jadi ragu-ragu. Jadi kenapa kalian ingin melupakan si dia? Karena situasinya seperti ini ya, nggak nyaman banget ya. Yang di satu sisi satunya yakin, satu mengejar, tapi satunya lari. Oke. Kemudian di sini mungkin ada berita-berita atau mungkin ada kejadian yang membuat kalian itu shock. Mungkin ada berita ternyata dia punya istri, ternyata dia punya suami, ternyata dia itu. Nah, jadi hal-hal yang sifatnya shocking news, kabar-kabar yang membuat kalian terkejut-kejut sehingga kalian itu sedih di sini. Oke, ada beberapa yang seperti itu ya, tidak semuanya karena ini general. Oke, kita lihat sekali lagi untuk sosok atau mungkin ceritanya karena ini adalah oracle-nya. Kita lihat dari kartu tarotnya ya. Kita lihat dari kartu tarotnya. Oke. Kita lihat. Saya naikkan aja ya supaya cukup. Kita lihat kisahnya ya, apakah kalian masuk ke dalam kisah ini atau mungkin sosoknya ya. Setelah ini kita lihat inisial, kemudian kenapa sih kok sampai selalu teringat. Oke, mungkin langsung saja ya. Nanti inisialnya mungkin sosoknya mungkin juga bisa tampak di sini. Bunda, kenapa sih saya kok sering keingat dia? Apakah ada faktor X atau mungkin apakah saya diguna-guna? Apakah saya itu dipelet ya? Kita lihat lagi ya. Jangan punya pikiran ke sana ya. Jangan punya pikiran ke sana. Kalau kita punya pikiran ke sana, ke arah-arah yang seperti itu, oke lah. Memang hal yang seperti itu ada. Tuh sampai mencolot, Rek. Tapi kalau kita ketarik ya, maksudnya membuka hati kita, pikiran kita yang arahnya ke sana, hal-hal yang seperti itu justru mudah masuk ya. Justru kalau seandainya memang ada hal-hal yang kalian curigai untuk hal yang ke arah situ-situ itu ya, gaib-gaib, seharusnya kalian semakin gencar untuk melindungi dengan apa? Dengan doa, mohon perlindungannya Tuhan. Kalau saya sih sarannya seperti itu, bukan malah ke dukun, ke paranormal ya. Oke, di sini ada King of Wands ya. Banyak dari kalian itu mencoba untuk bertindak, artinya lebih inisiatif di kalian ya. Kalau memang ada perubahan ya, ada perubahan atau ada hal yang sifatnya menjauh, kalian mungkin lebih banyak mendului komunikasi. Emangnya ada apa sih ya? Ditanyakan baik-baik ya. Dengan satu sisi kalian ingin tahu, maksudnya ingin ada komunikasi, ada interaksi, ada kejelasan seperti itu. Tapi satu sisi kalian juga masih baik di sini karena menahan ya, menahan. Walaupun kalian sebenarnya emosi gitu ya, tapi di sini kalian menahan untuk bisa mencapai satu solusi atau apalah yang sifatnya itu bisa menjadikan lebih baik gitu kan. Oke, kalian sudah mencoba. Oke. Kemudian di sini, oke. Di sini kartu The Death ya. Ya memang The Death ini kartu-kartu seperti orang itu mau bangkit ya, mau bangkit dari suatu keadaan yang dirasakan tidak nyaman ya, karena sudah gak nyaman, pengen bangkit, pengen memperbaharui, pengen memperbaiki ya, seperti itu. Tapi ini nggak sanggup, maksudnya kendalanya apa ya. Oke, sebentar di sini itu. Oke, kalian sudah mengusahakan. Karena di sini ya,
seseorang yang mungkin kalian ajak bicara, kalian sudah berusaha untuk memulai untuk mungkin hanya sekedar mengajak bicara atau mungkin mencari solusi bersamalah seperti itu. Tapi yang kalian dapatkan adalah justru rasa sakit, ya. Mungkin diajak komunikasi, ya. Akhirnya timbul feedback dari dia itu nggak sesuai ekspektasi, sehingga kalian itu nyesel juga ya, ngapain juga aku ngomong gitu ya, ngapain juga aku ngajak ngomong kalau dapatnya malah justru seperti ini ya. Mungkin ada konflik atau adu argumen atau yang membuat kalian itu akhirnya aku nggak mau ngomong lagi wes gitu ya. Udah nggak ini, aku males berusaha lagi seperti itu. Oke, kemudian di sini ada Five of Pentacle tapi terbalik ya. Kalau dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya itu keputusan ya. Di sini adalah ada keputusan-keputusan atau mungkin ada langkah-langkah yang justru sebenarnya itu membuat kalian itu kalau dalam hal pertimbangan sih nggak dipertimbangkan, karena lebih kepada bisa jadi ego atau mungkin hal-hal yang sifatnya itu di luar kendali, istilahnya langsung aja, udah kalau gitu saya males. Nah itu kan ego juga ya. Sebenarnya seperti itu. Walaupun di sini memang sudah sangat berusaha sih. Kalau bisa dibilang di sini adalah kartu-kartu yang sabarnya kurang ya. Imannya juga kurang. Gak bisa dipungkiri, ini kartu kurangnya iman ya, seperti itu. Tapi ini terbalik kok. Artinya kalau beberapa dari kalian memang sudah banyak berdoa, sudah banyak mohon petunjuk Tuhan, sudah banyak mengupayakan. Di sini kalian sebenarnya sudah gak khawatir apa-apa. Sekalipun itu kehilangan ya, sekalipun gak harus bersama dia, kalian juga ingin melupakan kok. Justru di sini setelah kalian mengusahakan, walaupun di sini setelah kalian mengusahakan itu tidak ada hasil, kalian berusaha legowo di sini. Oke, lanjut ya. Oke. Di sini ada kartu judgment ya. Judgment di sini itu lebih kepada kalian akhirnya lebih memprioritaskan apa yang penting untuk kalian, ingin bangkit, ingin tumbuh. Kemudian lebih banyak mengambil pelajaran bahwa kalau kejadiannya seperti ini ya kan, yang seperti di atas, kemudian kalian sudah mengusahakan, walaupun feedbacknya di sini itu kurang baik, kalian berusaha legowo dan akhirnya kalian mendapatkan satu pelajaran. Banyak ya di sini beberapa yang justru lebih bisa merasa bebas tanpa dia ya. Oke, kita lihat sekali lagi. Oke. Di sini banyak yang akhirnya itu ingin membahagiakan diri sendiri ya, memberikan reward untuk diri sendiri, mungkin hangout dengan teman-teman, saling berbagi dalam kebahagiaan dengan orang lain ya, bukan dengan orang ini ya, seperti itu. Oke, ini bagus dan kalian berusaha mengisi hal-hal yang sekiranya pernah hilang. Mungkin kebahagiaan, rasa nyaman, mungkin kebebasan yang tidak kalian dapatkan dari hubungan ini sebelumnya ya. Di sini ada banyak energi-energi kebangkitan, transformasi ya, ke pendewasaan secara jiwa ya, karena banyak mendapatkan pelajaran, mengambil hikmah ya. Walaupun di sini mungkin masih ada yang bersedih ya, memang di sini bersedih. Mungkin kadang-kadang kalau malam sering mimpi, mungkin bisa juga kadang-kadang kalau keingat dia jadi nggak bisa tidur ya. Oke, kemudian kadang-kadang juga ada pikiran bahwa seandainya ini tidak terjadi ya, akhirnya flashback ya. Banyak mikir kalian. Nah, banyak yang mimpi-mimpi sampean. Oke, seperti itu ceritanya. Kemudian kalau dilihat dari kartu ini, kalau ada yang tanya apakah saya didukunin ya? Nggak ada yang dukun-dukun seperti itu. Janganlah punya pikiran ke sana terus. Ya, oke lah Indonesia ya, pada khususnya atau mungkin negara-negara yang negara Melayu itu biasanya
identik ya, lekat dengan hal-hal yang mistis ya, hal-hal yang supranatural. Tapi ya mbok ya jangan semua itu dikaitkan sama hal-hal yang begitu ya. Kita nggak akan pernah maju ya, nggak akan pernah maju dan terikat sama seperti hal-hal yang seperti itu ya ada, tapi jangan terlalu dikit-dikit ke sana gitu loh, harus pakai logika juga ya. Terus kita lihat ya, kenapa sih selalu memikirkan kalau bukan karena hal seperti itu Bunda? Mungkin Bunda salah ya, mungkin saya yang salah, mungkin memang ada waswiswus ya, ada kekuatan yang lain. Kita lihat, kenapa selalu masih sering kepikiran atau teringat gitu ya, padahal ingin melupakan. Kita lihat. Inisialnya Bunda, aduh wis kadung, sudah terlanjur saya ambil kartu ini, nanti setelah ini ya, inisialnya ya. Saya itu kalau bikin readingan nggak pernah terkonsep, mengalir begitu saja, mengikuti energinya. Oke. Ada apa? Oke, karena di sini, kenapa nggak sering teringat, ingin melupakan tapi masih sering teringat. Karena apa? Karena di dalam hati dan pikiran kalian tanpa kalian sadari, kalian juga kecarian, guys, pencarian. Sampai saya tulis di sini ya, karena ini bahasa Inggris, saya takutnya lupa ya. Nanti kalau lupa kan salah. Sementara apa yang saya sampaikan, pembacaan saya kan saya bertanggung jawab juga gitu loh, bukan asal baca ya. Jadi di sini ada guys, pencarian, karena kalian juga kecarian gitu loh. Ini kalau dikaitkan dengan dia ya, andai ini terbolak-balik ya energinya vice versa. Karena dia pun juga mencari kalian. Artinya mencari bukan mungkin secara fisik ya. Bisa jadi dia itu ngebatin ya. Ngebatin atau mungkin kalau dia ingat kemudian mendoakan ya. Kita pikirkan positifnya aja. Sehingga nyambung gitu ya. Oke, bentar. Kita lihat lagi. Kenapa sih selalu teringat akan dia? Oke, di sini ada rasa bersalah, entah dari kalian atau dari dia, ya. Itu yang membuat energinya jadi melekat, ya. Ada hal-hal yang belum diselesaikan, ya. Ada kesalahan-kesalahan yang belum diluruskan. Nah, seperti itu, belum dimaafkan atau belum tersampaikan. Oke, lanjut ya. Loh, barusan saya bilang kalau di sini nggak ada, di sini ada. Ada hal-hal yang sifatnya mistism ya. Ini belum tentu yang berhubungan dengan mantra-mantra, dukun-dukun, menyan-menyan, kembang-kembang ya. Bukan, belum tentu seperti itu. Atau mungkin pelet, kartu lentrik, belum tentu ya. Dukun-dukun belum tentu ya. Jangan arahnya ke sana, nanti malah kalau memang ada jadi nyambung. Jadi kalau apa ya, adonan itu ya, ada tempatnya, ada resepnya ya. Bukan adonan itu ada resepnya, ada bumbu-bumbunya ya. Kita nyiapin wadahnya ya, makanya jangan disiapin wadahnya supaya nggak jadi itu ya. Dengan apa? Dengan bikin pagar, sebentar saya turunkan. Oke. Supaya nggak jadi masuk, artinya walaupun masuk kan ada bentengnya tamengnya. Jangan membuka peluang mereka untuk masuk, lindungi dengan doa. Nah, ini ada jalan buntu. Sekalipun ini hal-hal yang sifatnya itu mistis ya, ada hal-hal goib seperti itu ya. Bisa kok itu kalian pagerin dengan doa. Kalau pagerin buntu ya. Bisa jadi ini kartu impasi ini berarti di mana mistisme ini bisa membuat kalian jadi buntu. Pikirannya buntu, melakukan hal-hal yang lain. Segala sesuatu di luar hubungan ini juga jadi buntu. Apakah saya dibuntuin? Ya, dibuntoni itu apa ya? Dibuat buntu ya. Aduh, sulitnya bahasa Indonesia. Apakah saya dibuat buntu? Jangan mikir kayak gitu. Ya, siapa sih yang bisa membuntu rezeki? Ya, rezeki itu apa katanya Tuhan? Katanya Allah ya. Seberapa mampu manusia bisa seperti itu. Kalau memang membuntu rezeki, apakah kalian tidak yakin kekuatan Tuhan itu maha dahsyat dan maha luas ya? Kalau kalian percaya, berarti kalian lebih percaya kekuatan hal-hal yang seperti itu lebih kuat daripada Tuhan.
Enggak dong, jangan dong ya. Jadi Tuhan itu maha. Kalau maha segalanya, kalau memang itu terjadi, mungkin sementara Tuhan membiarkan. Karena pasti ada rencana Tuhan yang lain untuk dia, untuk siapapun, juga untuk diri kita ya. Jadi jangan jangan kita membawa diri kita untuk masuk ke dalam pikiran-pikiran yang seperti itu, yang negatif-negatif. Rugi ya, rugi. Belum tentu hidup kita panjang, belum kita nggak tahu kita mati kapan, mikirnya yang gitu-gitu ya. Sayang jiwa kita, sayang pikiran kita ya. Oke. Harus kita sendiri kok yang membangkitkan. Kita sendiri yang membentengi. Dengan apa? Dengan mohon kekuatan Tuhan. Oke, lanjut di sini ada penyelesaian penting. Ya, mungkin di sini orang-orang ya, yang kalian pikirkan mungkin beberapa. Ada yang tidak ingin ditinggalkan ya. Jadi pakai kekuatan ini. Ada untuk mengikat ya. Ada juga yang memang sudah putus tapi masih ada apa ya? Ada keterikatan atau nggak ingin ya, atau ingin memberikan pelajaran atau apa ya. Di sini mempergunakan hal-hal yang sifatnya mistism. Mistism bukan berarti terus dengan dukun, belum ya, belum tentu seperti itu. Bisa juga kalau dia itu yang sifatnya itu mendoakan atau doain terus ya, atau mungkin karena mungkin ada ini ya, salah satu doa orang yang terdolimi itu apa ya? Diijabah ya, seperti itu. Mungkin dari beberapa orang yang di didolimi mungkin banyak berdoa ya. Jadi silakan disesuaikan sendiri. Tapi pesan saya jangan terlalu masuk ke dalam bacaan yang ini ya, yang ini. Kalau memang ada mistism, banyak doa mohon perlindungan Tuhan. Kalau memang sudah terjadi, sudah masuk seumpamanya ya, pikirkanlah itu akan sementara dan kemudian akan hilang karena apa? Kalau kita memang mohon pertolongan Tuhan, kalau Tuhan memang menolong kita, maka dari itu lebih lagi bentengi diri lebih lagi karena Tuhan maha melindungi ya. Ya, seperti itu. Oke, memang di sini ada karena di sini ada creation ya. Gambarnya juga begini. Oke. Terbalik nggak saya ini kan. Jadi, sekalipun memang kalau nggak ada yang jangan terpaku ini ya, sekali lagi. Kalau memang nggak ada yang mistis-mistis mungkin juga enggak Bunda, dia itu orang yang sangat religius, orang yang nggak percaya seperti itu. Mungkin karena dia itu religius ya, dia sering mendoakan, dia juga sering ngebatin ya. Orang-orang dengan energi-energi positif yang bisa memberikan afirmasi lewat doa, lewat kekuatan batin. Itu termasuk juga gitu loh. Termasuk energi-energi yang tak nampak ya. Energi kan tak nampak ya, banyak yang tak nampak seperti itu. Sehingga kalian juga jadi sering teringat dia ya. Begitu juga mungkin kalian pas nginget, dia juga pas ingat, nyambung deh seperti itu. Kalau memang salah satu hanya salah satu yang mengingat secara dalam ya, terkadang memang kita itu sebenarnya bisa melupakan, tapi kebanyakan memang banyak yang masih memendam rasa kecewa atau mungkin masih sakit hati atau dendam. Itu justru yang membuat kita sering teringat sama seseorang. Justru sulit untuk melepaskannya ya. Kalau kita sudah nggak mau tahu, sudah memaafkan, udah hidup kita sendiri-sendiri, saya punya salah, kamu punya salah, kita hidup sendiri-sendiri, mari kita melihat ke depan dengan jalurnya sendiri-sendiri, ya kan? Kita hidup nanti mati pun juga sendiri-sendiri. Oke, terserah monggo. Yang penting saya doakan kamu tetap bahagia dengan keikhlasan seperti itu, dengan pintu maaf yang luas ya. Insya Allah kalau saya pikir ya, itu akan lebih ringan sehingga kita melupakannya akan mudah. Sekalipun kita mendengar ya kabar dari dia tentang dia ya, itu akan ya biasa aja, netral sudah energinya ya. Apalagi kalau yang masih kepo. Kalau saya sebenarnya sudah nggak mau peduli, tapi saya sudah memaafkan, sudah saya yakin dia itu bukan orang baik untuk saya, maka saya putuskan untuk melupakan dia. Tapi kenapa sulit? Nah, kenapa saya ini ya? Karena masih kepo. Pasti masih kepo. Kalau yang masih penasaran tentang dia, ya, masih pengen tahu bagaimana perasaan dia, berarti kita masih peduli. Berarti kita masih melekat gitu loh. Gak bisa dipungkirin. Oke, kita lihat sekarang inisialnya ya. Inisial
Ini bisa inisial kamu. Inisial dia. Nama depan, nama tengah, nama belakang. Nama panggilan, nama julukan, nama kesayangan mungkin. Oke, saya kira cukup dikit aja. Ada A. Oke, ini ada X juga yang sudah mantan ya. Energi-energi mantan yang kalian nggak bisa lupa. Hubungannya udah putus. Di sini ada ya yang banyak sudah putus. MADOP JX HK. Oke, silakan disesuaikan. Silakan disesuaikan, mungkin kalau video saya kali ini itu nggak resonate, nggak sama ceritanya sama cerita kalian yang kalian alami, mungkin kalian bisa lihat video-video saya yang lain, judul-judul yang saya upload ya, video-video saya yang lain mungkin di sana lebih resonate, bisa diambil positifnya saja ya. Karena saya memang tujuannya membaca tarot itu hanya untuk afirmasi positif, memberikan hal-hal yang positif, meluruskan atau kita sama-sama membenahi ya satu sama lain ya, mengingatkan dalam kebaikan. Monggo diambil kalau memang kalian cocok, nggak suka nggak usah ya, nggak usah diambil, anggap aja ini bacaan bukan untuk kalian ya, seperti itu. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe saya tunggu ya. Terima kasih yang sudah like, komen juga. Terus kalau untuk kalian ya, saya ingin juga tahu komentar kalian yang sudah personal reading di saya, bisa ditulis di komentar gimana sih, apakah saya ketus atau gimana ya, atau kalian apalah, terserah. Tulis di komentar, insya Allah saya juga akan ikut ngomentarin ya. Memang beberapa hari ini saya komentar-komentar saya mohon maaf nggak bisa balas dulu ya, karena banyak kegiatan. Kemudian yang baru saja menemukan channel saya ucapkan salam kenal ya. Dari saya Julia Kim Tarot dari Kota Malang. Jangan lupa di subscribe juga, dan untuk akun saya dengan nama yang sama Julia Kim Tarot di TikTok juga di Instagram. Silakan di follow ya di sana. Dan saya kira ini aja ya. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa.